Apa judulnya Bapak Ibu? Nubuat Israel pada kitab Mazmur. Kitab Mazmur ini ternyata berisi nubuatan-nubuatan. Padahal umumnya orang berpikir kitab Mazmur itu adalah kitab nyanyian, kitab lagu, karena namanya Mazmur atau pujian. Padahal sebenarnya ini berisi rahasia-rahasia nubuatan masa depan, Bapak Ibu, terutama tentang Yesus. Itu ada di Mazmur 22, 23, 24. 22 itu adalah tentang penyalipan Yesus, 23 Tuhan adalah gembala, 24 adalah tentang masuk surga. Pintu-pintu gerbang terangkat, raja kemudian masuk. Hari ini kita juga membahas tentang apa? Israel. Ternyata Israel juga dinubuatkan di dalam kitab Mazmur. Ketika mereka terdiaspora, mereka nanti akan dikembalikan Tuhan, Bapak Ibu. Dan itu rupanya sudah dituliskan di dalam kitab Mazmur. Dan kita melihat hal ini yang luar biasa. Dan ini terjadi pada tahun 1900-an. Karena itulah kitab Mazmur, urutan kitabnya adalah urutan ke-19 dari Kejadian. Kejadian nomor 1, Keluaran nomor 2, Imamat, Bilangan, Ulang. Terus Bapak Ibu, dan ujungnya nomor 19 itu ada Mazmur. Karena pada tahun 1900 lah hal ini akan terjadi. Karena menjelang tahun 2000 nanti akhir zaman akan terjadi. Nah, pada tahun 70, Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh orang Romawi, dipimpin oleh Jenderal Titus. Yerusalem dibakar, Bait Allah dibakar, sehingga nubuatan Tuhan Yesus tergenapi. Nubuatan Tuhan Yesus, tidak ada batu bertumpang atas batu yang lain, tergenapi pada tahun 70. Iya, pada saat itu murid-muridnya membanggakan Bait Allah kepada Yesus. Lihat itu, Tuhan, bagus sekali ya Bait Allah ya, bagus sekali ya. Tapi Yesus berkata apa? Akan tiba waktunya, tidak ada batu satupun bertumpang di atas batu yang lain. Dan itu terjadi pada tahun 70. Dan pada tahun 70 itulah orang Israel mulai terdiaspora ke seluruh dunia. Kenapa mereka terdiaspora? Karena mereka mengalami aneh, Bapak Ibu, sehingga mereka kabur kemana-mana ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Termasuk juga ke Indonesia. Seperti di Sumatera Barat, itu ada juga. Iya, sinagoga ada di Sumatera Barat. Loh, Pak, bukan tetangga sebelah itu, Pak? Oh, tetangga sebelah itu kan pada tahun 600 atau abad ke-6. Sedangkan orang Yahudi, abad pertama sudah terjadi. Ya, Bapak Ibu. Jadi sudah ada. Jadi kalau saudara jalan-jalan ke Padang, itu cari sinagoganya orang Israel di mana? Pasti ada kan nanti. Artinya sinagoga berarti orang Israel juga ada di situ. Nggak mungkin ada tempat ibadah nggak ada orangnya. Bahkan juga di Jakarta juga banyak beberapa artis, Bapak Ibu. Jadi mereka terdiaspora, Bapak Ibu. Tetapi Allah sudah menubuatkan juga pada suatu kali mereka akan aku kembalikan. Dan itulah yang dilihat oleh Yeskiel. Kita buka sekarang Yeskiel. Yeskiel 37 ayat 10 sampai 12. Lalu aku, siapa ini aku? Yeskiel bernubuat seperti diperintahkannya. Nyati siapa? Allah kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Nah, inilah janji Allah untuk mengembalikan orang Israel kembali ke tanah perjanjian. Ya, amin Bapak Ibu, setelah terdiaspora. Berapa lama diaspora mereka, Bapak Ibu, tersebar ke seluruh dunia? 2000 tahun. Jadi lama juga ya. Jadi itu sudah tersebar ke seluruh dunia 2000 tahun, Bapak Ibu. Lalu, kalau Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian, maka tanah perjanjian itu juga harus disiapkan. Sebelumnya tanah perjanjian itu sudah ditempati juga orang-orang lain, non-Yahudi. Lalu bagaimana cara Tuhan untuk membersihkan tanah ini? Maka tanah ini harus dibersihkan dulu, harus direbut dulu. Bagaimana cara Tuhan agar tanah ini dibersihkan, agar tanah ini direbut, supaya umat Tuhan yang nanti akan kembali, mereka bisa tinggal di tanah perjanjian? Dengan terjadinya Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918. Dan pada saat itulah Jenderal Allenby, inilah dia memimpin pasukan sekutu, Bapak Ibu, untuk masuk merebut Yerusalem. Dan benar masuk, Bapak Ibu, berhasil menaklukkan tanah itu, Bapak Ibu. Sehingga apa? Umat Tuhan siap untuk kembali. Tetapi sayang disayang, ketika Jenderal Allenby ini mengontak, mengajak orang Yahudi, hei orang Yahudi, aku telah merebut Yerusalem, aku telah merebut tanah perjanjian, kalian seluruhnya boleh kembali. Tapi mereka berkata, oh enggak, ngapain di sana? Kami sekarang saja sudah makmur, sudah enak, sudah kaya raya. Ngapain kembali sana ke daerah perang? Itulah sebabnya Jenderal Allenby
masuk ke situ. Tidak ada orang Israel yang menyahuti, meresponi panggilan menyahal, ya Bapak Ibu. Jadi tanah itu tetap kosong. Padahal sudah direbut. Dan Jenderal Allenby ini diabadikan menjadi nama jembatan menghubungkan antara Israel dengan Yordania. Itulah sebabnya kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, pasti dipastikan ngelewati jembatan ini. Namanya jembatan Allenby. Tapi kemudian ketika meninggalnya Raja Hussein Yordania, Bapak Ibu, jembatan ini diganti namanya jadi King Hussein Bridge. Tapi sebelumnya ini nama jenderal tadi, Jenderal Allenby. Nah, itulah terjadi Bapak Ibu. Ketika tanah Israel sudah direbut, sudah dipersiapkan, orang Yahudi tidak menanggapi. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya Allah rupanya perlu mengadakan perang dunia kedua. Dan terjadilah perang dunia kedua pada tahun 1939 sampai 1945. Pada saat perang dunia kedua ini, seluruh dunia nggak tahu gimana, seperti kompakan Bapak Ibu, menganiaya, mengusir orang Yahudi di semua tempat. Bisa kompakan gitu Bapak Ibu. Di Spanyol diusir, ada tugunya Bapak Ibu. Mereka bukan diusir, pergi, enggak, dianiaya Bapak Ibu. Jadi banyak orang Yahudi mati. Di Amsterdam juga, saya sudah pernah ke sana, sudah lihat tugunya juga. Ini juga orang Yahudi dianiaya. Dan paling ganas, itu si kumis lucu itu Bapak Ibu, Hitler, namanya Hitler. Ini lebih ganas lagi Bapak Ibu. Ini orang paling ganas di dunia. 6 juta orang Yahudi dibunuh di kamar gas. 6 juta loh Bapak Ibu. Itu banyak tuh Bapak Ibu. Duit aja banyak, apalagi manusia. Iya, di kamar gas dibunuh Bapak Ibu. Dan peristiwa pembunuhan ini diabadikan jadi monumen di Israel bernama Yad Vashem. Jadi kalau saudara juga pernah ke Israel, kemungkinan besar saudara juga akan diajak ke monumen ini, diajak ke sana Bapak. Betapa mengerikannya orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Dan itu 6 juta orang. Saudara tahu, itu sebenarnya jumlah yang sangat banyak bagi orang Yahudi. Kenapa? Karena itu adalah sepertiga dari total populasi orang Yahudi di seluruh dunia. Jadi sepertiganya mati dibuat Hitler itu. Si kumis jojon itu Bapak Ibu. Tetapi, ini ada tetapinya. Lewat peristiwa inilah orang Yahudi kemudian berpikir, kayaknya kita di mana-mana diusir ini. Kayaknya kita harus kembali ke tanah perjanjian kita. Tanah leluhur, tanah perjanjian Allah dengan kita. Dan itulah sebabnya mereka kemudian berangsur-angsur kembali. Dan pada tahun 1948 menyatakan diri negara merdeka Israel. Jadi tangan Tuhan itu luar biasa. Tetapi juga Allah mengizinkan hal ini bisa terjadi karena juga ucapan leluhur orang Yahudi Bapak Ibu terhadap penyaliban Yesus. Pada saat itu Pilatus berkata, aku tidak bertanggung jawab terhadap kematian darah orang ini, maka dia cuci tangan. Tetapi orang Yahudi malah mengatakan hal yang paling bodoh yang pernah mereka ucapkan. Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan keturunan kami. Waduh, itu sampai mereka mengutuk diri mereka dan anak cucu mereka. Habislah mereka itu. Sedangkan Pilatus saja tahu hal itu. Dia cuci tangan. Aku tidak bertanggung jawab ya, urusan kamu lah. Aku cuci tangan aja. Lah malah orang Yahudi menarik tanggung jawabnya. Waduh, itu paling bodoh pernah terjadi. Dan itu berdampak terhadap anak cucu mereka, teraniaya. Dan itulah puncaknya pada masa Hitler, 6 juta orang Yahudi mati di kamar gas. Cara mengenaskan loh Bapak Ibu. Itulah sebabnya pada tahun itu sekitar tahun 42-an Bapak Ibu, ya orang Yahudi penuh dengan tangisan karena mereka dianiaya di seluruh dunia Bapak Ibu. Mereka orang Yahudi dibunuh besar-besaran dan mereka kemudian minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami luput dari perkara kami terhadap bangsa atau kaum yang tidak saleh. Kalau dalam bahasa Inggris adalah ungodly nation. Iya Bapak Ibu, jadi orang yang tidak kenal Tuhan. Ya, siapa itu? Itulah bangsa Jerman pada saat itu. Kalau sekarang sih banyak pendeta-pendeta, khususnya pendeta yang lama, sekolahnya di Jerman. Kalau dulu itu, itulah. Itu markasnya si kumis jojon. Ada ayatnya. Di mana ayatnya Pak? Coba kita lihat Mazmur 43 ayat 1. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Nah, ini adalah orang tunggal, bukan orang-orang gitu Bapak Ibu. Enggak. Dalam bahasa Inggris juga jelas tunggal Bapak Ibu. Siapa itu? Si kumis jojon. Orang yang penuh tipu dan yang tidak adil. Amin Bapak Ibu. Jadi mereka berdoa khusus untuk luput. Jadi rupanya kita Mazmur ini Bapak Ibu, yang ribuan tahun keberadaannya sebelum peristiwa terjadi sudah menuliskan hal ini. Wah, luar biasa. Jadi ini memang benar-benar kitab nubuatan, terutama nubuatan tentang Mesias itu Tuhan Yesus, dan kedua juga nubuatan tentang orang Israel. Dan jawaban ini dijawab nggak Bapak Ibu? Jawab Tuhan nggak? Diluputkan nggak mereka? Ya, mereka memang sebagian menderita, ada yang mati benar banyak, tapi sebagian lagi mereka selamat. Dan 2/3 itulah kembali ke tanah Israel. Bukan hanya kembali, tapi mereka juga akhirnya punya negara merdeka, negara Israel
merdeka. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Pada saat itu terjadi perang dunia kedua Bapak Ibu. Dan itulah menjadi orang Israel kembali ke tanah mereka. Dan itu memang orang Israel itu gak tahu gimana ya Bapak Ibu. Itu memang iblis memang mengajar mereka habis-habisan. Sebenarnya yang berperang itu tidak ada terlibatnya orang Israel. Gak ada Bapak Ibu. Gak ada. Tapi mereka paling banyak korbannya. Itu selain itu tidak terlibat perang, tapi mereka paling banyak yang mati. Kan itu apa sih Bapak Ibu? Nggak terlibat perang tapi mereka paling banyak mati. Dan paling banyak mati itu di kabar gas. Saudara tahu itu ya, di kabar gas yang mati itu ibu-ibu dan anak-anak. Jadi Jerman itu berada sama ibu-ibu anak-anak. Sama ibu bukan tentara itu Bapak Ibu yang masuk kabar gas. Enggak, itu ibu-ibu dan anak. Itulah sebabnya kalau saudara berkesempatan pergi ke Israel, saudara akan melihat betapa relief gitu Bapak Ibu. Ibu-ibu dan anak-anak telanjang ini Bapak Ibu. Makai mat telanjang berpelukan. Aduh, pokoknya ngeri lah kita. Lihat aja, Bapak Ibu. Ya, jadi sebelum mereka masuk kamar gas disuruh telanjang. Kenapa? Takut baju mereka untuk nyumpel pernapasan mereka segala macam. Nah, kalau telanjang kan nggak bisa nutup apa-apa. Benar Bapak Ibu? Jadi benar-benar mereka matinya mengenaskan. Mati anak-anak, ibu-ibu dan yang udah tua-tua gitu Bapak Ibu. Yang udah tua-tua. Jadi nggak ada tentara di situ. Jadi rupanya ya korbannya mereka itu ya itulah. Jadi mereka nggak ikut perang, tapi mereka paling banyak korban. Tapi yang korban itu justru yang kaum lemahnya, ibu-ibunya, anak-anaknya, yang tua-tuanya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Allah menghentikan perang. Terjadi perang dunia. Dan saudara tahu, Allah menghentikannya pada tahun 45. Dan bagaimana caranya perang dunia kedua berhenti? Saudara tahu bagaimana? Pada saat Jepang, itu salah satu aktor perang dunia kedua, dibom, 2 bom dalam selang waktu 2 minggu. Pertama, Hiroshima. 2 minggu kemudian, Nagasaki dibom juga. Hancur. Dan itulah salah satu-satunya negara di dunia yang pernah dibom. Ada negara yang pernah dibom nuklir? Nggak pernah kan? Jadi paling apa sih itu Bapak Ibu? Bocor lagi lah sekarang karena gempa bumi. Benar Bapak Ibu? Jadi sekarang wah itulah, nggak tahu lah itu. Atau amin Bapak Ibu. Jadi pokoknya itulah yang terjadi. Nah, pada saat itulah dibom Bapak Ibu, dan ketika terjadi bom itu, pada saat itulah stop semuanya. Langsung berhenti semuanya peperangan. Seluruh dunia berhenti perang. Ya, karena apa? Umatnya sudah kembali, sudah tobat. Sudah mau kembali ke Israel. Sehingga perang ini diberhentikan saja. Dan rupanya nubuatan tentang bom ini sudah sebenarnya secara tersirat, sudah terlihat di dalam Mazmur juga Bapak Ibu. Luar biasa Mazmur ini. Mazmur 45 ayat 6. 46. Anak-anak panahmu tajam. Inilah gambaran bom tadi Bapak. Menembus jantung musuh raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Dan ketika bom ini terjadi, langsung Jepang menyerah. Ampun. Amin. Langsung menyerah. Padahal ini paling gahar dulu. Ini paling berani sama Amerika Bapak Ibu. Sampai menikam dari belakang. Itulah di Hawaii, Pearl Harbor. Bapak Ibu, lagi berunding sebenarnya itu. Tiba-tiba pesawat bomnya Jepang datang mengebom Hawaii. Ya, Pearl Harbor habis semua. Jadi rupanya Amerika nggak merasa bersalah. Kamu membokong aku di belakang di Hawaii, aku serang kamu dengan senjata mutakhirku, bom. Tahun 45. Amin Bapak Ibu, dia langsung nyerah, langsung. Dan langsung juga perang dunia stop. Dari Atlantik ke Pasifik, dari Eropa ke Asia, dari Jerman ke Jepang, stop setia. Itu jadi luar biasa sekali ini. Jadi Tuhan menghentikan perang ini Bapak Ibu. Allah menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi. Jadi semua perang-perang selesai Bapak Ibu. Ya, coba kita lihat ayatnya. Sekarang Mazmur 46 ayat 10. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Langsung selesai. Haleluya Bapak Ibu. Bahkan kemudian berdiri PBB pada tanggal 24 Oktober 1945. Tetapi sidang umumnya pertama kali itu terjadi pada tanggal 10 Januari 1946 di Church House, London Bapak Ibu. Dan PBB didirikan untuk keamanan internasional dan mencapai perdamaian dunia. Itulah sebabnya Bapak Ibu langsung perang berhenti dan berdiri PBB, dan inilah yang kemudian menjaga perdamaian dunia. Kenapa? Rencana Tuhan sudah terjadi, umat Israel sudah akan kembali ke negara, ke tanah perjanjian mereka. Itu adalah Israel. Amin. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Allah membawa kembali Israel. Kita lihat Mazmur 45 ayat 16 sampai dengan 18. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Para bapak leluhur mereka hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasyurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu untuk seterusnya dan
selamanya. Saudara tahu, sejak mereka kembali ke Israel tahun 48, ya, merdeka tahun 48, Allah benar-benar mengangkat mereka, Bapak Ibu, menjadi bangsa yang masyhur. Betapa banyaknya hadiah Nobel yang mereka menangkan, betapa banyaknya, Bapak Ibu, penemuan-penemuan mereka lakukan, Bapak Ibu. Wow. Bahkan mereka juga, walaupun negara kecil, dikepung oleh banyak negara-negara musuh, tapi mereka pengekspor bunga dan buah terbesar di Eropa. Di Eropa loh, Bapak Ibu. Lah kalau kita pengimpor buah terbesar di dunia loh, Bapak Ibu. Indonesia itu saya baca di koran, pengimpor buah terbesar di dunia. Tapi sekarang impor buah lagi susah. Gak tahu gimana lah. Ya pokoknya dihambat-hambat. Saudara itu, jadi mereka menjadi termasyhur, luar biasa. Mereka diangkat menjadi ras yang luar biasa, Bapak Ibu. Nah, tetapi bapak-bapak luhur mereka mati, Bapak Ibu. Dan rupanya ini juga seperti ada gambarannya pada masa orang Israel berjalan di padang gurun yang akan masuk ke tanah Kanaan. Orang yang lahir di tanah Mesir tidak ada yang masuk. Karena apa? Mereka percaya kepada 10 pengintai yang menghasut, Bapak Ibu. Ya, mereka menolak percaya kepada seperti Yosua dan Kaleb. Akibatnya apa? Allah berkata, semua orang yang lahir di Mesir tidak boleh masuk tanah Kanaan. Termasuk juga Musa dan Harun, Bapak Ibu. Mati itu. Lihat, Bapak Ibu. Kalau Harun matinya di Gunung Hor, kalau Musa matinya di Gunung Nebo, mati. Miriam juga mati di padang gurun. Jadi generasi yang lahir di padang gurun itulah yang masuk. Dan rupanya ini tergambar pada peristiwa orang Israel kembali setelah diaspora. Bapak-bapak leluhur mereka mati. Dan terbanyak itu di kamar gas. Tapi anak-anak mereka akhirnya kembali. Dan inilah kemudian mereka bisa menikmati negara Israel merdeka. Iya, jadi rupanya sudah ada gambaran-gambaran tentang hal itu, Bapak Ibu. Nah, Allah mengangkat orang Israel sebagai pembesar di seluruh dunia yang memasukkan mereka. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, orang yang paling banyak kaya di dunia ini adalah orang Yahudi. Karena ini memang sudah janji Allah nih. Ribuan tahun sebelumnya. Ribuan tahun, Bapak Ibu. Iya, Mazmur ini 1000 tahun sebelum masa Tuhan Yesus. Sedangkan tahun 1900-an. Berarti apa? 1000 tahun ditambah lagi 1800-an. Oh, 1900-an. Hampir 3000 tahun. Tapi ini rupanya kitab nubuatan yang benar-benar terjadi pada orang Israel. Iya, mereka kembali lagi. Nah, pada saat juga orang Israel, Bapak Ibu, kembali memproklamirkan kemerdekaan mereka. Rupanya itu juga banyak tantangan di PBB. Karena di situ juga banyak negara musuh mereka. Jadi, pada saat Israel ingin diakui secara dunia sebagai negara berdaulat, negara merdeka, wah, PBB hampir pecah. Keberadaan mereka ini membuat PBB juga pusing pada saat itu, Bapak Ibu. Coba kita lihat ayatnya. Mazmur 48 ayat 5-7. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Jadi pada saat itu juga bentrok, Bapak Ibu. Banyak negara di PBB bentrok untuk memutuskan mengakui Israel atau tidak. Hampir pecah pada saat itu, Bapak Ibu. Sehingga apa? PBB kesakitan seperti wanita yang sedang melahirkan. Jadi rupanya kitab Mazmur ini sudah menubuatkan bagaimana peristiwa orang Israel akan kembali ke Israel. Bagaimana mereka akan mengalami aniaya sebelum kembali itu. Demikian juga bagaimana mereka kemudian menyatakan diri sebagai negara mereka. Waduh, demikian banyak lika-likunya, Bapak Ibu. Tapi akhirnya, walaupun dengan suara ngepas, akhirnya mereka diakui sebagai negara berdaulat oleh PBB. Jadi Israel itu akhirnya diakui, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Dan itu pada saat Israel merdeka itu pada tahun 1948. Beda-beda tipis dengan kita. Kita tahun berapa? 1945. Beda 3 tahun. Tapi mereka sudah maju sekali. Kita masih ya negara berkembang yang maju. Merdekanya beda-beda tipis. Haleluya. Ya, mereka luar biasa. Banyak pergulatan, banyak pergumulan, banyak aniaya, banyak perang. Wah, tapi mereka sudah kebal, Bapak Ibu. Sehingga apa? Perang itu sudah enteng bagi mereka. Haleluya. Nah, inilah terjadi pada negara Israel. Tuhan membela mereka, Tuhan membuat mereka demikian perkasa. Amin. Walaupun kecil, tapi ini negara paling kuat di Timur Tengah. Merdeka itu pada tahun 1948 setelah mereka terdiaspora 2000 tahun. 48 tapi tanggalnya bagi kalender kita sering berubah-ubah. Kenapa bisa berubah-ubah, Pak? Iya, karena sistem kalender kita berdasarkan peredaran matahari. Sedangkan kalendernya mereka berdasarkan peredaran bulan, lunar. Itulah sebabnya merdeka mereka tanggalnya setiap tahun kalender kita berubah-ubah. Sama seperti Imlek. Imlek tidak pernah sama setiap tahun. Berapa, Ibu? Kenapa? Acuannya lunar, bulan. Berapa, Ibu? Ya kan? Iya, nggak pernah sama. Jadi mungkin orang Chinese itu suku Israel yang terhilang. Gak bercanda. Ahli, bercanda. Ahli. Tetangga sebelah juga itu berdasarkan bulan. Berapa, Ibu? Jadi berdasarkan bulan. Karena itulah kalender kita
tanggal merdeka mereka berbeda setiap tahun. Dan ini ayat terakhirnya. Coba kita buka sekarang. Yesus menubuatkan tentang bangsa Israel seperti pohon ara. Lukas 21 ayat 9 ayat 32. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Sebenarnya pohon ara saja. Pohon ara itu gambaran orang Israel. Jadi di Alkitab seringkali pohon ara digambarkan orang Israel. Lanjutkan lagi. Apa yang terjadi? Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Sekarang lihat kepada saya. Pohon ara itu selalu digambarkan tentang orang Israel. Jadi lihatlah tentang orang Israel. Apakah mereka sudah bertunas atau berbuah? Bukan saja bertunas, sekarang sudah berbuah. Sudah menjadi negara yang sangat kuat. Benar Bapak Ibu? Iya kan? Apalagi mata-matanya. Mossad itu the best in the world katanya. Kalau masalah faktanya nggak tahu. Emangnya ada pembanding? Nggak ada pembanding Bapak Ibu. Ada ujian spy? Nggak ada. Dari Mossad nomor 1 semua? Nggak ada kan Bapak Ibu ya? Jadi sebenarnya nggak bisa kita bilang dia nomor 1, nomor 2, Indonesia nomor terakhir. Oh nggak ada Bapak Ibu. Nggak ada bisa itu. Siapa bisa menilai? Benar Bapak Ibu? Mata-mata kan remang-remang gitu. Nggak jelas. Semakin remang-remang semakin canggih katanya. Tapi Bapak Ibu, iya mana mungkin bisa dinilai yang remang-remang gitu. Tapi ini yang luar biasa lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Angkatan ini maksudnya siapa ini? Golongan siapa? Saudara tahu ini angkatan ini? Inilah kumpulan orang yang menyaksikan pemulihan orang Israel. Saudara menyaksikan pemulihan orang Israel? Pasti ya. Karena itu terjadinya ya tahun 48. Berapa Ibu? Ya, saudara yang sudah umur seperti saya bisa lihat. Berapa Ibu? Iya kan? Ya, iya terjadi mereka mulai jadi bangsa yang besar. Memang merdekanya tahun 48, tapi terus terjadi pemulihan, terus terjadi kembalinya orang Israel. Kan masih kita bisa saksikan sampai sekarang. Berapa Ibu? Masih bisa. Jadi artinya apa? Kita lah yang dimaksud dengan angkatan ini. Oke, lalu apa lanjutannya? Angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Apa semuanya terjadi? Ujungnya apa Bapak Ibu? Kerajaan Allah datang, Yesus datang. Jadinya apa? Kita masih hidup ketika Yesus datang. Ya Bapak Ibu. Selain itu, generasi ini, angkatan ini tidak berlalu sebelum semuanya terjadi. Apa semuanya terjadi? Itulah Yesus datang. Jadi kita tidak berlalu. Kita belum mati ketika Yesus sudah datang. Mantap. Jadi rupanya udah deket ini. Ya Bapak Ibu. Cuma detail ya pastinya kita nggak tahu. Tapi kita menyaksikan semuanya terjadi. Benar Bapak Ibu? Israel terjadi pemulihan sudah kita lihat. Semua terjadi. Jadi angkatan itu adalah angkatan yang menyaksikan terjadinya penggenapan dari semua janji-janji nubuatan tentang Israel. Lah kita kan sudah melihat juga. Sekarang kita menyaksikan. Benar Bapak Ibu? Kita menyaksikan di televisi. Kita menyaksikan segala macam. Jadi rupanya kita lah angkatan yang dimaksud di sini. Jadi semuanya tergenapi kapan? Endingnya pada saat Yesus datang kedua kali. Itulah endingnya. Benar Bapak Ibu? Lah rupanya kita nanti masih hidup. Tuhan, aku di sini. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah baik kita hari ini mari kita melihat ayat ini luar biasa sekali. Angkatan ini tidak akan berlalu sampai semuanya tergenapi. Dan semuanya tergenapi ujungnya adalah pada saat kerajaan surga datang, itulah pada saat Yesus datang kedua kali. Jadi dari ayat ini bahwa kita dikatakan tidak akan mati sebelum kita saksikan Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.